Di belakang panggung Presiden Zuo School sebenarnya adalah Komandan Meng Tuo. Untuk sesaat, banyak orang yang tidak percaya dan terlihat kaget. Bagaimanapun, satu sisi adalah salah satu dari 10 kekuatan gelap di kota Nanyuan, dan sisi lainnya adalah pemimpin penguasa kota-kota Nanyuan yang melindungi banyak orang di kota tersebut. Di antara kerumunan, beberapa pembangkit tenaga listrik terkemuka memandang orang-orang yang terkejut dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Sungguh merepotkan. Presiden Zuogu memiliki payung di belakang panggung. Bukankah ini normal? Khususnya bagi kekuatan gelap seperti masyarakat tengkorak dan tulang, bagaimana mereka bisa bertahan di kota Nanyuan di mana terdapat begitu banyak orang berkuasa tanpa dukungan atau latar belakang? Tidak ada tulang tersisa yang dimakan oleh pasukan top lainnya. Apa yang disebut 10 kekuatan gelap teratas tidak lebih dari pispot di tangan beberapa kekuatan teratas di kota Nanyuan. Belum lagi di tempat seperti kota Nanyuan, bahkan di dunia fana tertentu, mustahil kekuatan jahat tanpa latar belakang panggung dapat bertahan. Dalam kehampaan, Qin Chen memandang dengan dingin ke benteng mekanik lainnya dan terus berkata dengan acuh tak acuh, selama bertahun-tahun, sebagian besar hasil panen yang dipanen Presiden Zuo School telah diserahkan kepada Komandan Meng Tuo. Tidak apa-apa. Kuncinya adalah selama bertahun-tahun, Ketua Tengkorak Zuo diam-diam menjarah banyak orang tak berdosa di kota Nanyuan atas nama Komandan Meng Tu. Jumlahnya sangat besar, tidak kurang dari ratusan juta dalam banyak zaman. Namun, setelah orang-orang ini menghilang, sejauh ini tidak ada jejak. Kehidupan dan kehidupan mereka, kematian tidak diketahui, dan mereka kemungkinan besar akan ditangkap. Presiden Zuo School mendedikasikannya kepada kekuatan di belakangnya untuk mempraktikkan sihir, atau untuk merusak dan menikmatinya. Mata Qin Chen dingin, sekarang, karena Meng Tuo ini adalah umum di bawah komando penguasa kota, bukankah itu berarti Zuo School akan melakukannya? Semua orang yang telah diperbudak dan dirampok selama bertahun-tahun telah digunakan oleh Istana Tuan Kota. Inikah yang dimaksud dengan Istana Tuan Kota Anda lakukan ketika menduduki kota Nanyuan? Apakah ini yang disebut kekuatan netral? Kolam makanan untuk biksu biasa. Begitu dia mengatakannya, itu mengejutkan. Kata-kata Qin Chen seperti guntur, dengan cepat menyebar dalam jarak ratusan juta mil di sekitar kota Nanyuan, seketika seperti batu besar yang menabrak danau, menyebabkan fluktuasi yang hebat. Banyak orang tampak terkejut dan marah, memandang Meng Tuo dan pemimpin Wan Fang di tangan Qin Chen dengan rasa tidak percaya dan marah. Apa itu kekuatan gelap? Tentu saja, mereka melakukan beberapa hal mencurigakan secara rahasia, termasuk pembunuhan, penjarahan, dan penculikan, tentu saja. Selama bertahun-tahun, orang-orang kuat telah menghilang dari waktu ke waktu di kota Nanyuan, atau beberapa kekuatan dan keluarga kecil telah dibantai atau dijarah, dan itu adalah hal yang normal. Masyarakat tengkorak dan tulang mengandalkan metode ini untuk bangkit selangkah demi selangkah, menginjak mayat dan menjadi salah satu dari 10 kekuatan gelap. Semua orang bisa menerima ini. Tetapi jika dikatakan bahwa semua yang dilakukan masyarakat tengkorak dan tulang dikendalikan di belakang layar oleh Istana Tuan Kota, maka rasa bergidik tidak dapat dihindari. Sebagai penguasa kota yang menguasai seluruh kota Nanyuan, dia setidaknya harus bersikap adil dan adil dalam nama, tetapi jika di belakang punggungnya dia selalu menganggap para biksu di kota sebagai semut dan diam-diam membunuh, menjarah, dan merampok, lalu siapa yang berani untuk melakukannya di masa depan? Bertahan, bereproduksi, dan berkembang di sini. Begitu kekuatan apapun tumbuh,
bukankah itu akan menjadi sepotong daging di talenan istana Tuan Kota? Apakah yang dikatakan Qin Chen benar? Di belakang Presiden Zuo School, istana Tuan Kota diam-diam mendukungnya. Bagaimana dengan 9 kekuatan gelap lainnya? Alasan mengapa 10 kekuatan gelap teratas di kota Nanyuan memiliki reputasi yang buruk adalah karena kekuatan, keluarga, dan personel yang secara terbuka mati di tangan mereka, dan telah dianeksasi dan dibantai oleh mereka selama bertahun-tahun mungkin tidak ada artinya. Totalnya kurang dari puluhan miliar, dan sumber daya yang telah mereka rampas telah ada. Ada banyak lagi yang lainnya. Jika istana penguasa kota berada di balik ini, maka mengerikan sekali memikirkannya. Untuk sesaat, ekspresinya banyak orang dan orang-orang kecil yang berkuasa di kota Nanyuan berubah drastis, dan mereka tidak bisa tetap tenang. Pramugara di luar gedung juga tampak ngeri hari itu. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan anak ini dengan santai? Terlepas benar atau salah, pastinya membusuk di perut. Anak ini, Master Pavilion Wangu juga tiba-tiba berubah warna. Mulutnya terbuka menjadi bentuk olagi, giginya putih, lidahnya yang lembut menjadi merah, dan dia mengeluarkan bau yang manis. Membunuh-membunuh hati, membunuh-membunuh hati. Master Pavilion Abadi membuka bibir merahnya, dan mata indahnya menatap Qin Chen dengan heran. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Apakah dia akan mati dan hidup? Luar biasa, anak muda, Master Pavilion ini benar-benar tua. Berapa kali saya ditakuti oleh si kecil ini hari ini? Seru Master Pavilion Wangu berulang kali. Sebagai Master Pavilion Abadi, kekuatan tertinggi di Laut Semesta, di kota Nanyuan, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sama sekali tentang hal-hal yang dilakukan istana Tuan Kota di balik layar. Belum lagi dia, kekuatan top lainnya juga kurang lebih memiliki pemahaman. Namun alasan mengapa tidak ada berita di kota Nanyuan adalah karena hal seperti ini sangatlah normal. Belum lagi kota Nanyuan, terlepas dari kekuatan apapun di Laut Semesta, atasan mereka telah memperlakukan manusia hanya sebagai semut dan semut sejak zaman kuno. Itu hanyalah makanan dan sumber daya di tangan mereka. Ketika seseorang yang berkuasa kadang-kadang mengatakan sesuatu, yang terbaik adalah masyarakat tidak berpura-pura bahwa mereka adalah tuannya. Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Tapi bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan secara terbuka? Mari kita lihat bagaimana anak ini selanjutnya. Master Pavilion Abadi menatap Qin Chen dengan matanya yang indah, benar-benar tertarik. Dan ketika semua orang membicarakannya dan diam-diam berubah pikiran. Meng Tuo dan Presiden Zuo School, yang ditangkap oleh Qin Chen dan Saroye, sangat ketakutan hingga hampir kehilangan jiwa. Perselingkuhan mereka berdua sangat rahasia. Bagaimana Qin Chen mengetahuinya? Kamu, berbicara omong kosong, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Meng Tuo tampak ngeri, dan dia benar-benar ketakutan di dalam hatinya. Qin Chen, apakah omong kosong tengkorak Zuo ini menyampaikan sesuatu kepadamu? Bukankah saya tertipu olehnya? Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang Anda katakan, dan apa yang dilakukan masyarakat tengkorak dan tulang tidak ada hubungannya dengan rumah Tuan Kota atau saya. Meng Tuo berkata dengan ngeri dan cemas. Menurut pendapatnya, alasan mengapa Qin Chen mengetahuinya. Ini pasti dikirimkan kepadanya secara diam-diam oleh Zuo School. Dia tidak berani mengakui hal semacam ini. Sekali dia terlibat, itu akan menjadi situasi yang fatal. Jenderal Monto, Anda. Presiden Zuo School di sampingnya tampak pucat dan ketakutan ketika mendengar ini. Dia menatap Meng Tuo, kedalaman matanya penuh dengan kesedihan.
Meng Tuo mengatakan ini untuk memaksanya mati. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Qin Chen menatapnya dengan dingin dan mencibir, bagaimana kamu bisa berdalih tentang hal semacam ini? Saya punya banyak cara untuk memverifikasinya, apakah itu pencarian jiwa atau pencarian jiwa. Penyiksaan, kamu tidak bisa lepas dari hukuman kebenaran. Mata Qin Chen dingin, dan niat membunuh melonjak di tubuhnya, sebagai kaki tangan Presiden Zuo School, menurut hukum Istana Tuan Kota, Anda, Meng Tuo, juga harus dieksekusi. Qin Chen. Dia berteriak, dan kekuatan tak terlihat perlahan melonjak keluar. Qin Chen. Tuan Qin, tidak, dengarkan penjelasan saya. Meng Tuo Lian berteriak ngeri, saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan di telapak tangan Qin Chen telah menembus ke dalam. Kaisar Agung Meng Tuo. Dengan satu klik, hati Kaisar, yang telah memadatkan asal-usul aturan Dao yang tak terhitung jumlahnya di Meng Tuo, seperti bola kaca transparan, yang langsung dihancurkan oleh Qin Chen. Meng Tuo, alasan kenapa aku berkata begitu banyak hanya untuk membuatmu mengerti. Aku juga ingin kamu mengerti bahwa aku menahanmu bukan karena kamu menghentikan Zuo School dan menjadi musuhku, tetapi untuk menyelamatkan banyak orang tak bersalah di kota Nanyuan. Rakyat menginginkan keadilan. Qin Chen menatapnya dengan dingin. Ledakan. Hukum menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya dari jalan asli perlahan menghilang di tangan Qin Chen, membentuk visi yang menakutkan. Tidak, mata Meng Tuo tiba-tiba melebar dan dia meraung histeris. Tanpa hati Kaisar, dia tidak akan bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Dikombinasikan dengan apa yang dia lakukan hari ini, bahkan jika dia selamat, dia tidak akan bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Akan ada buah yang enak untuk dimakan. Yerosa. Qin Chen melemparkannya dengan santai, dan hati Kaisar yang patah itu jatuh ke mulut besar Saroye seperti permen. Mulut Saroye dipenuhi dengan hati Kaisar Agung yang meledak, seperti permen yang meledak di mulutnya. Mulutnya dipenuhi dengan wangi asal mula hukum Jalan Agung memenuhi selera dengan rasa manis. Itu membuat pori-pori di sekujur tubuhnya mengendur, dan aura terang jalan keluar dari sekujur tubuhnya. Enak sekali, wow wow wow. Saroye menyipitkan matanya, menutup mulutnya rapat-rapat, dan menggunakan getaran di tenggorokan dan perutnya untuk terisak dan berbicara, tidak berani membuka mulut untuk berbicara, karena takut akan hal itu. Esensi Tao di mulutnya akan keluar. Berapa lama waktu yang dia perlukan untuk berlatih untuk memahami jejak esensi terkonsentrasi ini? Di kejauhan, orang lain dan orang kuat tercengang dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Qin Chen tidak hanya menghancurkan hati Kaisar Jenderal Meng Tuo di depan umum, tetapi juga melepaskan kesempatan untuk berdamai dengan rumah tuan kota, dan bahkan memberikan hati Kaisar yang begitu berharga untuk dinikmati bawahannya. Gila, apakah orang ini benar-benar tidak takut menyinggung istana tuan kota? Tuan, saya. Saat semua orang terkejut, mata Saroye tiba-tiba melebar, dan saat berikutnya, aura Kaisar Agung yang menakutkan meledak dari tubuhnya. Ledakan. Saroye melayang di langit dan bumi, dengan aura menakutkan Kaisar yang tak ada habisnya melonjak di sekujur tubuhnya, tingkat kultivasinya, yang awalnya berada di level puncak pada tahap awal, sebenarnya meningkat pesat pada saat ini, tiba-tiba menembus belenggu, yang telah memenjarakannya selama bertahun-tahun, dan langsung memasuki tahap tengah negara Kaisar. Ledakan. Aura mengerikan dari monster bintang menyapu seluruh dunia, membentuk pemandangan menakutkan antara langit dan bumi. Tuan, saya telah menerobos ke Kaisar tingkat menengah. Mata Saroye membelalak, penuh rasa tidak percaya,
Seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan, dan air mata panas bahkan mengalir dari sudut matanya. Berapa banyak upaya yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun untuk menerobos Kaisar Agung jangka menengah. Tapi ada sesuatu yang selalu hilang. Sekarang, berapa lama untuk mengikuti orang dewasa? Dia menerobos. Mengingat kembali perjalanannya, Saroye hanya ingin menangis.